Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Irwan CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Bedir Jati Kulon, Kabupaten Tulungagung. Bapak Wisnu Triprasetyo sebagai fasilitator dan Ibu Nurdiana sebagai pengajar praktik. Deskripsi singkat kasus yang terjadi. Anang bukan nama sebenarnya, adalah murid kelas 5 yang sedang bermasalah dengan kedisiplinan. Anang sering terlambat datang ke sekolah dan kadang-kadang jahil kepada temannya. Ketika di sekolah, Anang sering terlihat mengganggu teman-temannya dan tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Kejadian ini juga terjadi di wali kelasnya, juga terjadi di olahraga. Saya sudah beberapa kali memanggil Anang untuk berdiskusi mengenai perilakunya dan juga menyampaikan kepada wali kelasnya agar memanggil orang tuanya. Sekolah juga sering memberikan berbagai bentuk sanksi dan peringatan serta coba memanggil orang tuanya untuk berdiskusi mengenai perilaku Anang. Kami juga sudah memberikan pengarahan kepada Anang untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin bisa menarik minatnya dan mengalihkan sifat dan kebiasaan buruknya. Tetapi upaya tersebut belum berhasil mengubah perilaku Anang. Di hari santri kemarin, Anang melakukan sifat perilaku yang buruk, yaitu dengan memecutkan sarung kepada temannya, sehingga menyebabkan perkelahian terbesar dan melibatkan banyak siswa lainnya. Sesuai dengan peraturan sekolah, perilaku seperti ini bisa berujung pada skorsing atau bahkan mengeluarkan Anang dari sekolah karena berantem kepada teman-temannya. Kami mengadakan rapat bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk membahas tindakan yang harus diambil. Saat kami memanggil orang tua Anang untuk memberitahukan keputusan sekolah, mereka menjelaskan bahwa Anang mengalami tekanan berat di rumah karena orang tuanya sering cekcok, sehingga membuat Anang merasa kehilangan arah dan menjadi marah dan frustasi. Juga Anang ini bergaul dengan teman yang dibilang nakal untuk lingkungannya, hingga Anang sering melampiaskan rasa frustasinya dengan perilaku negatif di sekolah. Orang tua Anang memohon agar anaknya diberikan kesempatan kedua untuk tetap bersekolah. Ada perjanjian untuk lebih aktif dan berkomunikasi dengan sekolah serta mencari bantuan profesional untuk menangani masalah emosional Anang. Mereka juga berjanji berusaha memberikan dukungan agar Anang bisa kembali fokus pada sekolah dan menghindari pergaulan yang buruk. Tujuan: merancang kebijakan atau tindakan yang relevan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami murid. Tolak ukur: mengambil keputusan yang memperhatikan perspektif semua pihak, mengutamakan kesejahteraan dan harus berpihak pada murid dalam setiap kebijakan atau keputusan. Paradigma: rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Prinsip: berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nomor 2. Menentukan siapa yang terlibat. Nomor 3. Kumpulan fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Lakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang sering bertentangan adalah nilai keadilan lawan nilai kemanusiaan. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kegiatan atau keputusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain siswa dan siswi sekolah dasar, wali murid, wali kelas, guru mapel, kepala sekolah. Pengujian benar atau salah. Anang sering terlambat datang ke sekolah, kadang-kadang membolos dan terlibat dalam sebuah perkelahian di sekolah. Guru telah beberapa kali memanggil orang tua Anang untuk berdiskusi dan memberikan sanksi serta peringatan untuk mengarahkan Anang ke kegiatan ekstrakurikuler untuk mengalihkan perhatian dan kebiasaan buruknya. Berdasarkan peraturan sekolah, perilaku anak yang sering melanggar disiplin dan ketertiban dalam perkelahian
bisa berujung pada skorsing atau bahkan pengeluaran dari sekolah. Orang tua Anang memohon kepada pihak sekolah untuk memberikan kesempatan kedua kepada Anang untuk memperbaiki perilaku yang tetap bisa bersekolah. Alasan Anang melampiaskan perilaku negatif di sekolah adalah karena orang tua sering cekcok menyebabkan tekanan emosi yang berat, serta merasa kurang mendapat perhatian dan dukungan emosional dari kedua orang tuanya. Kumpulan fakta-fakta yang relevan. Uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam hal ini. Uji regulasi. Ada pelanggaran peraturan jika wali kelas, guru mapel, dan KS tetap memutuskan memberi kesempatan kembali. Uji intuisi. Tidak ada yang salah. Guru benar karena mengikuti peraturan dan benar juga kalau memberi kesempatan akan menyelamatkan masa depan anak. Uji publikasi, saya merasa tidak nyaman jika keputusan saya dipublikasikan. Uji panutan, panutan saya akan memberi kesempatan kepada murid dengan harapan akan ada perubahan. Untuk pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Lakukan prinsip resolusi. Prinsip penyelesaian yang dipilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema. Guru dan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan syarat adanya pembinaan berkala oleh guru yang akan dipantau oleh guru dan kepala sekolah. Solusi alternatif yang dikembangkan meliputi pengarahan insentif dan dukungan emosional di sekolah, juga memberikan kepada orang tua untuk memeriksakan anaknya kepada yang ahlinya di bidang kedokteran, tanpa langsung memberi skorsing atau pengeluaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak yang bermasalah memahami dan memperbaiki kesalahan mereka secara konstruktif, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk perbaikan perilakunya. Buat keputusan, di mana keputusan yang diambil adalah memberi anak kesempatan kedua untuk tetap bersekolah dengan dukungan warga sekolah, serta adanya surat dari para ahli kedokteran tentang kondisi Anang, melibatkan orang tua dalam rencana perbaikan, serta menetapkan kondisi yang jelas untuk memantau perilaku di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada, dipastikan bahwa anak akan tetap bersekolah dengan catatan akan ada pembinaan oleh guru dan kepala sekolah dan pemantau dari pihak kedokteran. Guru juga akan terus melakukan monitoring dan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk memastikan dukungan yang diperlukan bagi Anang dalam proses perbaikan. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memberi kesempatan kepada anak untuk terus bersekolah, di mana situasi ini mengajarkan kepada semua pendidik bahwa setiap keputusan pasti memiliki risiko. Namun, memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan pendidikan adalah tindakan yang manusiawi demi masa depannya, meskipun harus sedikit melonggarkan aturan berdasarkan rasa kemanusiaan. Hal ini tetap penting dilakukan. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan empati dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, di mana kesejahteraan dan perkembangan anak harus menjadi prioritas utama ke depannya, bahwa kita harus terus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan di sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.